Tatami Galaxy itu anime yang unik banget. Anime ini bercerita tentang orang ini, yaitu seorang mahasiswa baru di universitas. Dia menerima banyak selebaran klub dan semua kelihatan kayak pintu menuju kehidupan kampus yang cerah. Dia terpesona, senang banget. Dan klub yang dia pilih adalah... Lu bakal ngedengerin kata-kata itu terus di anime ini. Karena inti cerita anime ini tuh gini. Nih orang join klub tertentu, terus dia digangguin mulu sama si Ozu. Dia menderita, dia ngobrol sama peramal yang bilang, kesempatan selalu ada di depan matamu. Harganya jadi 1000 yen. 2 tahun kemudian dia nyesel sama hidupnya. Di ruang tataminya dia merenung, berharap kalau dia bisa balik lagi ke masa lalu dan ngulang semuanya. Dan dia balik lagi ke masa lalu dan ngulang semuanya. Wait, jadi anime ini tentang time travel? Yes. Enggak juga. Next episode bercerita tentang nih orang join klub tertentu, terus dia digangguin mulu sama si Ozu. Dia menderita, dia ngobrol sama peramal yang bilang, kesempatan selalu ada di depan matamu. Harganya jadi 2000 yen. 2 tahun kemudian dia nyesel sama hidupnya. Di ruang tataminya dia merenung, berharap kalau dia bisa balik lagi ke masa lalu dan ngulang semuanya. Dan dia balik lagi ke masa lalu dan ngulang semuanya. Wait, jadi anime ini tentang apa? Nggak tahu. Emang seharusnya gue tahu ya? Lu bakal ngedengerin kata-kata itu terus di anime ini. Karena inti cerita anime ini tuh gini. Cerita anime ini tuh repetitif. Setiap episodenya lu bakal dapet plot cerita yang pada dasarnya sama. Yang bikin beda tuh cuma klub apa yang orang ini join. Wait, jadi anime ceritanya gitu doang? Emang bagus? Well, itulah kenapa gue ngebuat video ini. Buat nge-review. Nih anime cepet banget dari segala aspeknya anjir. Kecepatan ngomong nih anime tuh kayak Eminem yang nulis dialognya. Gue nonton kayak what? Slow down, gue juga bisa men. Anime ini bener-bener unik. Dari episode 1 udah kelihatan dari art style-nya. Dan pastinya misain penontonnya juga. Yang mana yang bisa dengerin 200 kata per menit dan mana yang enggak. Art style yang unik dan pacing cepet anime ini bener-bener susah buat diikutin di awal. Tapi gue sendiri lama-lama terbiasa sama anime ini. Dan dari situ udah jelas anime ini bukan buat semua orang. Pertama kali nonton gue juga mikir kayak, oke, jadi ini anime cepet banget. Tiap episode nunjukin gimana kalau dia join klub lain. So, jadi anime yang ngulang-ngulang ceritanya doang. Ini mau sampai kapan ceritanya gini terus? Animenya bakal ngasih lu inti cerita yang sama. Di setiap episodenya hampir kerasa kayak di menit yang sama. Ceritanya bakal ngarah ke hal yang sama gitu loh. Ada bagian si Ozu, ada bagian si Higuchi, dan bagiannya si Akashi. Rasanya tuh kayak animenya ngebuat ceritanya di sekitar plot cerita yang terjadi terus. Ngerti nggak? Kerasa kayak ada pola di cerita anime ini. Di setiap episode kita bakal ngeliat kehidupan MC kita yang berbeda, point of view yang berbeda. Animenya tuh bisa diringkasin jadi kata what if atau bagaimana kalau. What if si main karakter join ke klub lain? What if main karakter ngelakuin hal yang berbeda? Ada juga hal-hal ini kayak peramal, kue, boneka. Itu semua hal sama yang ada di setiap hidup alternatif si main karakter. Nggak tahu kenapa hal-hal itu terus ada di dunianya, tapi hal itu kayak nyoba nunjukin sesuatu ke main karakter. とにかく好機を逃さないことが肝心じゃ。好機？好機というのは良い機会ということじゃ。それは分かってます。好機はいつでもあなたの目の前にぶら下がってございます。 Setiap episode nunjukin lu pilihan hidup si main karakter. Setiap pilihan yang dia pilih, meskipun pilihannya beda dari sebelumnya, rasanya kayak hasilnya sama aja gitu loh. Anime ini nyoba ngasih tahu sesuatu ke kita, tapi ceritanya tetap diulang-ulang terus kayak pola yang gue bilang tadi. Sampai anime ini matahin pola itu. Jujur gue hampir ngedrop anime ini karena ceritanya yang repetitif. Pas gue nonton gue mikir kayak sampai kapan ceritanya gini terus anjir. 9 episode ceritanya repetitif. Gue gak bilang cerita repetitifnya jelek, enggak, malah bagus. Ada beberapa episode yang bener-bener gue enjoy. Kadang lucu banget animenya, kadang dalam juga. Jarang juga gue ngerasa bosen nontonnya karena cepet banget pacingnya. Soundtracknya juga ngepas banget buat ngeset mood setiap scene-nya. Setiap karakter kayak punya soundtracknya sendiri. Tapi ya ceritanya repetitif aja gitu loh. You know what I'm saying? Anyway, tetap gue lanjut animenya karena gue penasaran. Karena gue mikir nggak mungkin rating setinggi itu ceritanya gini-gini doang. Jadi gue lanjut dan animenya matahin pola cerita repetitifnya. Dan man, gak sia-sia gue namatin anime ini. Menurut gue anime ini tuh endingnya spesial men. Endingnya bener-bener ngasih makna keseluruhan Tatami Galaxy gitu loh. Selama ini gue nonton Tatami Galaxy, mikirin apa sih yang anime ini nyoba ngasih tahu ke penontonnya. Kenapa animenya ceritain nih semua versi cerita lainnya. Apa maknanya sih? Dan
Ternyata anime tentang itu. Dan judul anime ini juga jadi make sense kalau lu udah nonton episode-episode terakhirnya, men. Setiap pilihan, setiap hal yang dilakuin oleh si main karakter selalu berakhir dengan penyesalan. Dia selalu berharap bisa balik ke masa lalu dan coba ngelakuin hal yang beda. Mikir kalau itu bakal ngebuat masa depannya lebih baik. Yang dimana beneran terjadi, dia balik ke masa lalu. Tapi hasilnya tetap sama. Dia tetap nggak puas sama hidupnya. Why? Anime ini udah nunjukin banyak banget versi alternatif hidup si main karakter kita. Cuma buat main karakternya berakhir kosong. Makna yang gue dapat sendiri sih dari anime ini nyoba ngasih tahu kita satu hal penting, yaitu gak ada hidup yang benar-benar lebih baik dari yang kita jalanin sekarang. Semua pilihan yang dulu kita kira lebih baik, biasanya itu cuma ilusi yang dibentuk sama rasa penyesalan sekarang. Gak ada yang namanya kehidupan yang berwarna cerah, karena semua hidup tuh warnanya campuran. Main karakter Tatami Galaxy selalu ngejar nih hidup yang sempurna, sampai dia lupa buat nikmatin hidup yang dia punya. Bahkan lupa kalau dia punya kehidupan. Overall menurut gue anime ini bagus, animenya unik, narasinya top tier, dan kerasa original banget. Vibes animenya sendiri tuh nggak berat, malah enteng dan kocak. Beratnya ya lu harus merhatiin tuh dialog cepet banget anjir. Dari detik awal anime ini, lu langsung ditimpa banyak banget kata-kata anjir. Ada sedikit romance dan mereka bener-bener ngegunain animasinya buat ngebawain komedinya anjir. Scene yang kuda itu gue ngakak banget anjir, itu menurut gue episode terkocaknya sih di situ. Ini anime juga kadang kerasa kayak satir kehidupan gitu loh. Monolog dan dialognya keren aja menurut gue. Apakah gue ngerekomendasiin Tatami Galaxy buat semua orang? No, ini anime gak buat semua orang anjir. Apakah worth it buat nonton 9 episode cerita repetitif cuma buat ke poinnya? Yes. Gue puas namatin anime ini, men. Emang anime bagus, tapi nggak buat semua orang aja gitu. Cobain aja 3 episode. Kalau lu suka ya lanjut. Worth it endingnya seriusan. Gue yakin banyak hal menarik anime ini yang kelewatan buat gue bahas di video ini. Tapi ya segitu aja gue bahasnya. Kalau lu udah nonton anime ini, komen di bawah menurut lu anime ini gimana. Segitu aja dari gue. Bye. Thank you buat yang udah jadi membership bulan ini di channel ini. Yasa dan Mogam, thanks buat supportnya, me. Dan sorry juga buat yang udah request anime tapi gak gue bahas. Karena kalau anime rekomendasi lu menarik buat dibahas, pasti bakal gue bahas. Ada beberapa anime yang menurut gue bagus, emang bagus, tapi buat gue bahas tuh kurang menarik gitu loh. Kayak animenya bagus, tapi gak bagus buat dijadiin video. Lu bisa donasi gue di Saweria, link di deskripsi. Sekali lagi, thank you buat supportnya. Bye.